properti sudah mulai naik, maka berikutnya semen juga akan mulai recover. Jadi ini pada dasarnya adalah recovery global. Khusus memberikan satu jawaban kepada Anda, apakah masih aman di pasar modal Indonesia? Yang banyak orang terus-menerus mengatakan, wah salah nih Pak Gema, kenapa indeksnya nggak naik? Tradepreneur, ini video penting banget. Kalau kamu trader dan investor yang bingung, market mau ngapain setelah naik, ini adalah jawaban buat kalian. Hari ini kita akan membahas tentang kemana indeks kita dan pasar saham kita setelah kenaikan kemarin. Dan kita akan membongkar analisis-analisis yang sudah saya lakukan sebelumnya, terjadi apa tidak, dan apabila itu benar terjadi, maka sudut pandangku di periode yang sebelumnya akan kita gunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi berikutnya. Pastikan tonton sampai habis karena ini penting, subscribe, bagikan buat yang lain, Anda akan dapat jawaban yang luar biasa. Kita akan melihat dari perjalanan IHSG ketika crash di Januari. Setelah euforia Oktober, November, Desember. Karena Omnibus Law, karena Joe Biden, karena vaksin. Lalu kemudian kita tidak lupa banyak milenial dijegal semesta pada bulan Januari, konstruksi, saham farmasi, hancur berantakan, dan kemudian korbannya banyak. Banyak yang lari ke kripto akhirnya. Di kripto dibantai juga. Di A-Club Academy, dari ribuan member, banyak milenial atau kita sebut coronials yang mereka bahkan tidak sabar untuk menghadapi market walaupun di bulan Maret, April, Mei saya sudah memberikan gambaran peta besar IHSG. Peta yang kayak gimana? Mari kita lihat cuplikannya, saksikan dengan sangat teliti. Ada beberapa video yang perlu Anda perhatikan di mana gambaran daripada wave analysis IHSG itu digambarkan. Ini kan kita sebut sebagai GPS, karena kalau misalnya Anda tidak melihatnya secara besar, nanti jadi ketakutan sendiri. Tapi kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang yang jauh, Anda tahu bahwa saat ini masuk di dalam wave 4 nih. Ya, jadi bisa aja itu turun tuh. Ya, mulai serok pelan-pelan Pak Hendra. Kita kan awareness ya, Anda harus tahu ya, kita kasih time support atau time resistance as awareness, trade what you see. Kalau pada saat itu memang terbukti dia terjadi indikasi terjadinya bottom, kita mulai. Nah, serok apa? Satu, topiknya kan tetap Bank Mandiri karena ada gap di atas. Ya, tinggal cari saham-saham yang masih bullish dan naik gitu. Nanti analis akan bantu liatin. Ini contoh nih. Dia turun di sini, dia naik lagi. Bisa aja kan dia turun lagi segini. Tapi ini pun kalaupun turun sampai MA21 itu di 5929. Ya, 5929 itu nanti kita bahas Pak Anton ya. Misalnya ini turun sampai 5929, itu pun masih di dalam kondisi bullish. Lihat deh gambarnya. Tapi kalau misalnya Anda ngelihat di graf, di angka, ini kesannya dari harga 6.200 turun sampai sini kan 300 poin nih. Wih, gede banget angkanya. Tapi kalau kita ngelihat dari secara keseluruhan ya, ini wave 1, 2, 3, 4, 4-nya bakal sideways panjang, habis itu 5. Sideways-nya bisa sampai bulan Mei misalnya. Nah, lantas kalau marketnya sideways panjang kayak begini, apakah Anda mau tiap hari ngeliatin market yang merah gitu lalu stres sendiri? Ngapain menyiksa diri ketika memang secara keseluruhan global, at least per hari ini, we trade what we see, itu marketnya di consolidation wave 4. Ya, kita nyiksa diri sendiri. Sampai sini jelas nggak sudut pandangnya? Semua drama itu kalau kita misalnya zoom out diri kita lebih jauh, semua drama itu akan kelihatan simpel sebenarnya. Oh iya ya, sebenarnya kalau gua ngelihat dari jauh, itu tidak terlalu mengerikan juga. Indeksnya memang lambat banget, dan kita udah pernah ngadepin market lambat tuh tahun 2019 ya. Market 2019 tuh parah banget sideways-nya. Anda bisa lihat cross-check sendiri nanti di chart. Tetapi secara keseluruhan, apa yang terjadi saat ini itu termasuk relatif oke. Dan ini masih very clear bahwa bullish trend itu masih ada. Let's assume ini adalah wave 1, 2, 3, 4, dan next-nya adalah 5. Maka Anda bisa melihat angka 6250 minimum, itu adalah area gap yang mesti ditutup. Kemudian nanti di targetnya 7200-an itu harusnya bisa menjadi target price daripada wave 5. Berapa lama Pak? It could be end of the year, atau bahkan nanti kuartal 1 2022. So dari gambar ini kita bisa simpulkan, besar harapan saya untuk melihat bahwa ini adalah lanjutan daripada wave 5-nya, dan saat ini sedang membentuk sub wave-nya. Jadi ini kalau kita lihat subdivision wave 1, 2, 3, yang kecil-kecil nih. Ini anaknya daripada 4 ke 5, dia kan membuat minor trend atau subdivision wave-nya. Nah, ini
jika wave counting saya sesuai benar, maka ini akan nge-shoot sampai ke atas itu. Ya, jadi Anda punya gambaran sebenarnya, karena di dalam trading saham itu yang penting roadmap besar ya. Kalau roadmap besarnya udah bener, Anda aman. Well, Anda sudah lihat video tersebut saya publish bulan Juni 2021 dan saya gambarkan wave 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang kita sudah ada di 5. Bagaimana di bulan-bulan sebelumnya? Anda lihat, di bulan April saya mengeluarkan CEO Notes untuk A Club Academy member. The worst case scenario of IHSG dan meminta mereka bersabar, dan juga ini ada di live YouTube seperti yang bulan Juni itu adalah live YouTube. Anda bisa lihat bahwa outlook saya tetap jelas. Indeks kita turun berada di area wave 4. Kita tarik lagi sebelumnya. Ketika saya ngebahas tentang crisis, ini terjadi di kurang lebih bulan Januari ya, di awal-awal tahun jatuh. Dan pada saat itu Anda bisa lihat gambar saya ini menggunakan quarter chart IHSG. Jadi satu bar atau satu candle mewakili 3 bulan. Ini adalah gambar IHSG yang akan kita hitung secara wave dan merupakan update daripada analisis yang saya kasih tahun 2020. Anda suka atau tidak, benci atau tidak dengan Astronauts, atau bisa emosi sama diri sendiri atau happy sama diri sendiri, itu tidak akan merubah market. Jadi whatever will happen, will happen. Ini adalah gambar yang suka tidak suka situasi yang sebenarnya dari tahun 2020 itu udah saya gambarin ya. Ini terjadi. Yang akan terjadi di sini nih, di bagian yang saya lingkarin ini. Jadi kalau kita mau counting dari wave-nya, ini wave 5 failure, truncation wave 5 saya assume. 1, 2, 3, yang di bawah ini harusnya kan dia waktu itu turun, tapi ternyata dia patah di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berdasarkan teori yang ada bahwa subdivision daripada wave 5 itu berakhir ketika 4-nya udah ditembus. Jadi ini 4 dari 5-nya itu udah pernah ditembus di krisis 2020 kemarin. Sehingga ini cukup unik ya. ABC correction-nya itu adalah ABC correction yang ada di sini. Jadi ini merupakan wave 5, terus kemudian dia bikin ABC correction kecil ya. Worst to worst case-nya ini bentuknya gini. Baru dia mulai mompa lagi ke atas. Ini worst to worst-nya. Oke. Super bad scenario. Ya. Paham nggak di sini? Ini satu candle quarter ya. Ini dari tahun 1990-an ini. Ini di era 2020 bangkit itu segini. Sampai sini paham? Jadi saya lagi menggambarkan super worst scenario. Apakah akan sampai ke 3.000 perak? Enggak. Tapi ada gap di 3828 yang sejak tahun 2012 itu kan belum ditutup. Ya. Jadi gini. Bener-bener ekstrim jelek. Dan big rally mungkin 5 to 6 years. Itu gambaran yang paling ekstrim. Oke. Nah, let's assume bahwa yang akan terjadi di sini itu sebenarnya bukan yang ekstrim, but at least kita tahu ini ABC-nya sudah selesai karena 4 dari 5-nya sudah ditembus. Dan ini mau bikin movement baru. Saya lebih percaya yang kedua. Ya. Karena unless ada World War Z, instead of Corona, sekarang jadinya zombie, gitu. Baru itu mungkin akan terjadi. Terlihat bahwa 2020, 2021, sampai 2022, indeks masuk di dalam sebuah pergerakan sideways yang besar dan kemudian langsung nantinya akan terus naik pada saat COVID sudah selesai. Yang tahun lalu saya sudah sampaikan, kita berhenti COVID nanti kurang lebih di kuartal 3 2022 itu mungkin endemi, bukan lagi pandemi, seperti yang pemerintah katakan. Wow. Dan apa yang terjadi sekarang? Kita lihat chart IHSG saat ini menembus wave 5 skala kecilnya. Kalau yang tadi sebelumnya kita lihat, itu adalah wave 5 skala besar yang 2020 sampai 2022. Ini adalah wave 5 skala kecil, Anda bisa perhatikan. Oke. Sekarang kita sudah jalan di dalam wave 5. Dimana kalau kita tarik lagi sedikit di bulan Juni, gambar ini match. Exactly 100% indeks ngikut.
Jadi, perspektif sudut pandang saya waktu saya ngeliat IHSG itu terjadi dan itu masih bisa dipakai, artinya sinkron antara sudut pandang saya dengan market yang saat ini terjadi. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Indeks kita akan terus melaju. Walaupun kita melihat secara jangka pendek mungkin nanti akan ada koreksi dan sideways, tetapi Anda harus melihat bahwa jangka panjangnya target price 7.200 sampai 7.300 yang banyak orang terus-menerus mengatakan, wah salah nih Pak Gema, kenapa indeksnya nggak naik? Sekarang indeks sudah mulai naik, mungkin Anda bisa berbahagia. Yang jelas hanya Astronaci yang memberikan Anda warning jauh sebelum terjadinya. Jadi kalau kita tarik lagi, kita mau jujur, kalau Anda sebagai Coronials tidak sabar trading, maunya besok untung, maka agak sulit ya, karena market kita selama 2021 itu 3 kuartal kita dibantai dengan sideways dan bearish gitu. Terus kemudian baru mulai recover. Mungkin kalau Anda sudah lihat chartnya, Anda akan merasa, oh ya gampang. Tapi bagaimana apabila Anda jadi saya, di awal tahun ketika market lagi berdarah-darah, Anda tetap yakin bahwa arah akan naik. Dan saya mengkampanyekan Bank Mandiri kalau Anda masih ingat, dan tentunya BRI hari ini semua udah profit. Nextnya, saya melihat bahwa extended daripada perjalanan IHSG kenaikan ini masih akan terus naik. Sampai mana? Sekali lagi 7.200 dan 300. Apa yang harus dilakukan? Ini mungkin merupakan sebuah pertanyaan untuk semua orang. Yang harus dilakukan adalah apabila kita sudah tahu bahwa all time high akan terjadi, yes, ini akan terjadi. Kenapa demikian? Satu, kalau kita melihat Sun in Capricorn, oke, ada beberapa dalam 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, Sun in Capricorn dimulai dari 21 Desember. Sebelumnya ada siklus Thanksgiving. Biasanya Thanksgiving plus 3 minggu market akan naik. Oke. Pernah terjadi Desember crash? Ada. Jadi jangan pernah bilang bahwa Desember itu tidak pernah merah. Anda salah. Samplingnya harus lebih jauh lagi. Tetapi majority Desember luas. Tanggal berapa? 9 hari daripada Sun in Capricorn mulai dari tanggal 21. That's a bullish rally. The perfect rally. Sampai kapan? Ideally, 82% dari penemuan saya itu sampai pada saat matahari masuk ke zodiak Taurus. Berarti kurang lebih nanti di 21 April, 21 Mei, Anda akan lihat ya Aries, Taurus misalnya di situ. Itu merupakan golden moment. Sisanya sideways dan bear misalnya. Oke? Itu yang harus kita lihat. Yang kedua, Indonesia udah laggard banget. Amerika, ya, Dow Jones, Nasdaq sudah tinggi sekali. Kita sudah terlalu lama dan ini merupakan bagian daripada intermarket relationship. Kita akan menyusul indeks-indeks dunia lainnya. Dan yang ketiga, buktinya adalah kita melihat ada fund masuk dan kemudian ini berhubungan dengan satu, ya, relaksasi daripada PPKM, kedua tax amnesty tahap 2 yang ada tahun depan, ini akan menjadi sebuah catatan. Kemudian yang ketiga, tahun 2022 adalah 2 tahun menjelang pemilu. Biasanya menjelang pemilu, either 1 tahun atau maksimum 2 tahun, itu akan ada dana-dana yang mulai akan masuk ke Indonesia dan tempatnya adalah di pasar modal. Mereka akan mengakumulasi saham-saham bagus dan dalam tanda kutip, mencari dana pemilu. That could happen. Dari perjalanan saya, hampir 15 tahun di market, ini selalu berulang. Dan kalau Anda bingung, jangan bingung. Bersama Astronaci saya akan tunjukkan kepada Anda what is next movement daripada market. Karena ini akan selalu berulang dan kalau kita perhatikan sekarang ini adalah momen yang baik untuk kita mulai buy on weakness. Kita mulai dari mana? Banking stocks otomatis. Bank Mandiri dan BRI. Bank Mandiri 7.600 targetnya, BRI 4.700. Roadmap-nya. Jangan asal habis dengar video ini langsung ditembak saja ya. Anda akan babak belur nantinya. Ya, terus kemudian kalau kita lihat dari sektor batubara masih ada upside opportunity, ditambah lagi nanti dengan sektor-sektor seperti misalnya manufaktur. Terus kita juga akan lihat manufaktur itu misalnya kayak Astra International ya, pabrik-pabrik begitu. Properti sudah mulai naik, maka berikutnya semen juga akan mulai recover. Jadi ini pada dasarnya adalah recovery global setelah market dihajar di kuartal 1. Ini yang penting untuk Anda perhatikan. Strateginya nanti Anda bisa lihat di Threadpreneur episode berikutnya. Tapi video kali ini khusus memberikan satu jawaban kepada Anda. Apakah masih aman di pasar modal Indonesia? Jawabannya yes. Dan kita laggard, kita akan menyusul. Gambaran yang terjadi hari ini sudah digambarkan sebelumnya di video-video Astronaci. Anda bisa lihat, ini adalah video-video yang bisa Anda dapatkan. Di kolom deskripsi akan saya berikan linknya, Anda bisa lihat. Jadi bukan untuk
menunjukkan bahwa saya kemarin berhasil, tidak. Poinnya adalah pada saat itu apa angle saya, pada saat itu apa konsep berpikir saya, dicatat. Karena pada saatnya nanti ketika ini berulang, Anda akan tahu bahwa sudut pandang yang akan kita gunakan saat ini untuk memproyeksi ke depan itu tetap bisa digunakan karena yang lalu sudah benar. So, harapan saya indeks tetap smooth dan Anda bisa mulai make money. Jangan lupa ketika market sedang koreksi, dalam, jatuh, apa yang harus dilakukan? Satu, kalau major trendnya bull, Anda bisa cut dulu, beli lagi di bawah. Yang kedua, pada saat Astronaci memberikan tanggal-tanggal peak dan itu kemungkinan nantinya akan terjadi, ya. Misalnya kita berikan tanggal 8, tanggal 11 Oktober 2021. Kita sedang menunggu reversal dan ketika hal itu terjadi reversal daripada resisten, yang harus Anda lakukan adalah Anda take profit dulu dan kemudian tunggu di bawah. Yang ketiga yang paling penting adalah Anda melakukan short sell di CFD saham Indonesia. Bisa? Bisa. Dengan Orbitrade Anda bisa short selling di saham Indonesia. Caranya gimana? Nih, nanti akan diajarin, silakan WhatsApp ke nomor ini 0811 1717 999. Anda akan belajar bagaimana caranya di saat saham lagi turun Anda bisa profit dan Anda bisa make money dengan short selling CFD. Sampai ketemu di Tradepreneur berikutnya, langsung hubungin untuk belajar bagaimana caranya di tengah bullish menghadapi market yang koreksi agar Anda tidak rugi tetapi malah untung lebih besar.